salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat dengan tema Ke Betlehem Kunjungan yang Terkosong dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Sebelumnya, pemirsa sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini kami punya kesempatan lagi untuk mendengar berita yang indah dalam musim Natal ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan mengurup hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berkati para pemirsa yang mendengarkan sehingga berita ini menjadi berita yang menggembirakan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, tema Natal kita tahun ini yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 15 yang berbunyi, marilah sekarang kita ke Betlehem. Saya mengajak kita semua akan membacanya bersama-sama dalam ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Pemirsa yang berbahagia, berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di Betlehem ini, berita yang bagi gembala-gembala, ini berita yang baru dan sangat membuat mereka terkejut. Sehingga ketika malaikat itu pergi, ada antusias yang besar dari mereka untuk segera pergi ke Betlehem. Dalam perjalanan dari Padang Efrata menuju ke Betlehem. Nah, sehingga di dalam judul beranjak dari tema umum, marilah sekarang kita ke Betlehem, kita berbicara tentang tema ke Betlehem kunjungan yang terkosong. Ada 3 alasan penting yang membuktikan bahwa berita kunjungan ke Betlehem itu bukanlah kunjungan yang kosong, yang tidak memiliki arti sama sekali. Mari kita lihat sama-sama alasan itu. Ke Betlehem kunjungan yang terkosong. Alasan yang pertama, kenapa ke Betlehem berita itu terkosong? Karena di Betlehem gembala membuktikan kebenaran berita surga yang mereka dengar. Artinya bahwa berita ini bukan berita asal-asalan. Perhatikan ayatnya yang ke-10, 11, dan 12. Bunyi firman Tuhan itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat itu, bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi. Namanya kalau orang menemukan seorang bayi itu sebuah berita sukacita. Suami istri yang memperoleh anak ketika bayi itu masih dalam kandungan menggebu-gebu dengan sukacita, apalagi sudah lahir. Dan ini menimbulkan rasa penasaran yang besar dari gembala-gembala ini. Ada respon yang baik, ada tindakan yang tegas. Lalu mereka pergi. Mereka membuktikan pada ayat yang ke-15 dikatakan, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka berangkat
dengan semangat, dengan antusias meninggalkan pekerjaan mereka, kesibukan mereka. Dalam gelapnya malam mereka segera pergi ke Betlehem. Apa yang disampaikan malaikat kepada mereka terbukti. Dan berita dari surga itu bukan berita tipuan. Bukan berita hanya berita untuk menghibur hati, atau Paulus mengatakan bahwa isapan jempol semata. Tetapi berita yang benar-benar terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa setiap yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan pergi dan akan berhasil dari apa yang difirmankan. Dan Bapak, Ibu, pemirsa sekalian, berita firman ini terbukti ya dan amin. Malaikat-malaikat ini bersuka cita karena berita yang mereka dengar itu terbukti saat itu juga. Bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi kunjungan ke Betlehem bukanlah kunjungan yang sembarang kunjungan, tapi kunjungan yang tidak kosong, yang terkosong. Karena gembala-gembala membuktikan kebenaran berita surga itu. Juru Selamat benar-benar lahir di dunia. Alasan yang kedua, ke Betlehem kunjungan yang terkosong. Gembala mendapatkan hak dan kuasa. Kita perhatikan ayatnya yang ke-17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pemirsa yang berbahagia, gembala-gembala ini mereka adalah kaum yang dimarginalkan. Kaum yang dimarginalkan artinya mereka tersisih, miskin, tidak berhubungan dengan harta kekayaan, itu mereka tidak punya hak. Bahkan hak untuk bicara pun mereka tidak punya. Bagi kaum Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tersisih, orang-orang yang rendah. Di pengadilan mereka tidak punya hak untuk dibela bahkan bicara. Tetapi dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem ini, ketika mereka ke Betlehem, mereka dikasih hak untuk berbicara. Memutarbalikkan kenyataan hidup mereka yang sebenarnya tidak boleh bicara, tidak punya hak apa-apa, tidak punya kuasa. Jadi orang-orang pinggiran, tapi berubah ketika ada di Betlehem. Ketika berjumpa dengan Juru Selamat itu. Firman Tuhan jelas katakan bahwa mereka menceritakan itu kepada semua orang. Dan semua orang itu menjadi heran dengan berita itu. Kenapa orang-orang yang tidak punya hak seperti begini akhirnya bisa bicara oleh karena kuasa yang terjadi di Betlehem. Yang kedua. Dan yang ketiga, ke Betlehem kunjungan yang terkosong. Alasan yang ketiga, gembala memperoleh perubahan hidup. Atau dengan kata yang lebih modern, ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan gembala-gembala. Yang tadinya mereka menjadi kaum yang marginal, tapi hari ini mereka memiliki hak kemerdekaan mereka ketika mereka sampai di Betlehem. Ayatnya yang ke-19 dan 20 bunyinya begini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pemirsa yang berbahagia, mereka pulang dengan ada perubahan hidup. Yang tadinya mereka tidak punya hubungan sosial yang baik di tengah lingkungan, jadi berubah. Karena ada perubahan kemuliaan di tengah-tengah gembala-gembala ini. Kita ingat kehidupan jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Punya pengaruh sehingga menarik banyak jiwa. Dan gembala-gembala ini punya pengaruh. Cerita yang mereka sampaikan orang percaya. Lalu mereka hidup bukan lagi seperti hidup yang lalu. Ada pemulihan yang terjadi ketika pergi ke Betlehem dan bertemu dengan Yesus Kristus itu, Sang Juru Selamat.
pemirsa yang berbahagia, ke Bethlehem itu bukan berarti hari ini kitong semua dengar selesai lalu kitong pergi beli tiket sama-sama rame-rame pergi ke Israel sana, karena di sana nanti baru ada sesuatu yang terjadi. Bukan berarti hal itu. Itu waktu itu bertemu dengan Yesus secara langsung. Tapi berbicara Bethlehem secara rohani, Bethlehem adalah rumah roti, tempat berkat, tempat kemakmuran dari kisah perjanjian lama sampai perjanjian baru. Raja Daud lahir di situ. Kemakmuran besar ada di Bethlehem. Dan orang yang meninggalkan Bethlehem seperti mertua daripada Rut, akhirnya kembali dengan kekesalan. Itu sebabnya ada di dalam rumah roti, ada di dalam tempat berkat di mana Yesus menjadi raja adalah hal yang terpenting. Harus segera dan jangan tunda-tunda. Waktu ini akan tepat berlalu. Tapi kesempatan kita untuk bersama dengan Yesus Kristus itu jangan pernah berlalu. Itulah Bethlehem kita yang sesungguhnya. Jadi ketika kita ke Bethlehem, ke tempat berkat di mana Yesus ada di situ tidak kosong. Karena kita akan membuktikan kebenaran-kebenaran dari Allah sendiri. Kita akan mendapatkan hak dan kuasa kita. Dan kita akan memperoleh terobosan, pemulihan, pembaharuan hidup di dalam Kristus. Sehingga hidup kita hari ini penuh dengan kemuliaan, tidak sama dengan kemarin. Hidup di dalam kesia-siaan. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memiliki firman ini di dalam nama Yesus Sang Putra Natal. Hamba telah selesai berbicara, biarlah Tuhan Engkau memberkati firman ini menjadi rema siang dan malam, sempurnakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bersama program Cahaya Kasih Natal Produksi TVRI Papua Barat Media Pemersatu Bangsa, saya atas nama pribadi, keluarga, dan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, terkhususnya MD Manokwari, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.